Ya, pemirsa, libur panjang Lebaran tahun ini berdampak positif bagi usaha penitipan anjing dan kucing di Bali. Salah satunya penitipan hewan peliharaan di kawasan Batu Bulan Gianyar yang mengalami lonjakan hingga 200%. Dampak diberikan izin mudik serta adanya pelonggaran penerapan PPKM tentu saja memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Seperti yang langsung dirasakan pada jasa penitipan hewan peliharaan di kawasan Batu Bulan Gianyar yang mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Pemilik hewan peliharaan seperti kucing dan anjing yang memanfaatkan libur Lebaran tahun ini untuk mudik dan berlibur, memilih menitipkan hewan kesayangannya selama ditinggal pergi. Rata-rata warga menitipkan hewan peliharaannya selama 1 minggu, sehingga terjadi peningkatan pemasukan hingga 200%. Di hari biasa hanya terisi 5 ekor hewan peliharaan. Di libur Lebaran ini, jasa penitipan menampung hingga 20 ekor anjing dan kucing. Emang yang Lebaran biasanya nitip kucing biasanya kan gitu. Tapi banyak juga yang orang-orang lokal, khususnya orang Bali yang memanfaatkan liburan Lebaran. Dia untuk pergi liburan, pergi ke luar daerah gitu biasanya. Karena kayak sekarang aja udah beragam banget. Tidak hanya orang yang mau mudik aja gitu. Sekarang sih paling rata-rata semingguan, rata-rata semua. Untuk tarif penitipan anjing, ukuran kecil dibanderol Rp50.000 per hari, medium Rp60.000, dan ukuran besar Rp70.000. Sementara untuk tarif penitipan kucing yakni Rp50.000, baik untuk ukuran kecil maupun besar. Untuk dapat menitipkan hewan peliharaan di sini, kucing dan anjing minimal sudah divaksin dan dalam kondisi sehat. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor ular piton dengan panjang lebih dari 4 meter ditemukan di rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular berukuran yang cukup besar tersebut sempat melawan dan sempat membuat tim relawan kewalahan. Tim relawan emergency respon Palangkaraya berupaya mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di bawah kandang ayam milik warga. Dengan menggunakan tongkat penjepit, ular sepanjang lebih dari 4 meter tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari bawah kandang. Namun saat akan ditangkap, reptil ini melakukan perlawanan hingga membuat relawan sempat kewalahan. Keberadaan ular piton ini diketahui pemilik rumah saat ia mendengar bunyi teriakan ayam miliknya. Awalnya, pemilik rumah mengira ada pencuri ayam yang tengah beraksi. Namun saat ia mendekati kandang ayam, ia justru dikejutkan dengan keberadaan ular piton besar ini. Kita tiba di sini ternyata benar ada seekor ular yang berukuran cukup besar, berukuran lebih dari 4 meter, sudah berada di kolong kandang ayam. Ular piton kemudian dibawa ke posko relawan sebelum dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas mengamankan seekor biawak dari dalam rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saat evakuasi, pemirsa, ukuran biawak pun berukuran cukup besar, yaitu sekitar 1,5 meter. Ekornya besar sekali. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor biawak sepanjang 1,5 meter dari dalam sebuah rumah warga. Pemilik rumah yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, panik dengan kemunculan seekor biawak. Proses evakuasi pun tak membutuhkan waktu lama, lantaran sejumlah personel Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung mengepungnya dan memegang bagian ekor biawak agar tidak lari. Mungkin saja biawaknya berasal dari got yang ada di depan rumah beliau, sehingga dia kebetulan rumah beliau tidak ada pagarnya. Mungkin saja pada saat biawaknya lagi cari makan, pintu rumahnya terbuka, dia langsung masuk ke dalam. Usai dievakuasi, biawak dibawa ke Mako Damkar Makassar. Biawak yang diamankan akan diserahkan ke komunitas pecinta hewan di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswit, iNews melaporkan.
Baik pemirsa, usai sudah iNews Siang untuk hari ini. Pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu untuk patuh protokol kesehatan. Ya, pemirsa, lalu mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga secara teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19, pemirsa. Saya Pram Senja dan rekan saya Anggi Pasaribu, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.